Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan yang nama akunnya ini mengatasnamakan Mariah Surah. Bisa dilihat di depan layar. Mariah Surah 6373. Yang pertanyaannya mohon betul-betul disimak dan diperhatikan. Maaf Pak Ustadz, apa berbisik sama kawan batal tawaf kita? Mungkin yang dimaksud Mariah Surah ini Bapak Ibu pada saat melakukan ibadah tawaf itu berbantah-bantahan, berbisik-bisik, atau mungkin ngobrol dan lain sebagainya. Baik, insya Allah melalui tayangan video kali ini, saya akan menjawab sesuai dengan kadar pengetahuan saya dan sesuai kadar ilmu saya. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, terkait dengan seseorang melakukan ibadah tawaf, ataupun mungkin ketika kita melakukan ibadah sa'i, apa boleh kita berbisik-bisik, atau boleh berbicara, atau boleh berbantah-bantahan dan lain sebagainya? Jawabannya, selama itu menimbulkan mudorot, ya kan, menimbulkan maksiat, menimbulkan kalimat-kalimat rafas, itu tidak boleh. Saya jelaskan sekali lagi, ketika kita melakukan tawaf atau ketika kita melakukan ibadah sa'i, kalau kita berbantah-bantahan, kalau sekiranya itu menimbulkan mudorot seperti kalimat-kalimat rafas, ya kan, atau kalimat-kalimat kotor, itu tidak boleh. Sama dengan itu larangan ihram, ya. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kalimat rafas itu termasuk larangan ihram, artinya larangan-larangan Allah yang harus dijauhi oleh kita semua Bapak Ibu. Sehingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Faman hajjah walam yarfus walam yafsuk raj'an min hajjihi kayauma waladat ummuhu." Jadi barang siapa yang berangkat umroh, yang berangkat haji ataupun berangkat umroh, tidak berkata rafas, tidak berbuat fasik, raj'an min hajjihi kayauma waladat ummuhu. Ketika dia pulang dari hajinya, ketika dia pulang dari umrohnya, kayauma waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, tujuannya di sini loh Bapak Ibu. Sehingga sering saya sampaikan, ketika kita ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Mekah bisa melakukan ibadah tawaf, bisa melakukan ibadah sa'i, sebaiknya jangan berbantah-bantahan. Saya rasa paham ya, jangan berbisik-bisik, jangan ngobrol, ibaratnya seperti itu, kalau tidak ada kepentingan yang musaqqah. Nah, kalau ada kepentingan yang musaqqah, enggak apa-apa. Seperti yang saya jelaskan kemarin, satu contoh, misalnya nih, Ustadz atau mungkin sama temennya ya, Pak, Bu, doanya saya lupa. Misalnya, doanya saya lupa atau niatnya saya lupa. Itu boleh, berbisik-bisik seperti itu boleh. Atau mungkin putaran yang kedua ini kalau boleh nanya, apa ya Pak atau Bu misalkan, itu boleh, enggak apa-apa. Atau mungkin nih yang di luar bacaan. Satu contoh, Pak, Bu, mohon maaf, saya mau misah dulu sama rombongan, saya mau keluar dulu ya. Itu bisik-bisik loh, jangan keras-keras. Tolong nanti sampaikan sama Pak Ustadznya, saya mungkin nanti ketemunya di belakang Maqam Ibrahim atau mungkin di Bukit Sofa atau Bukit Marwah dan seterusnya. Itu boleh, enggak apa-apa. Namanya itu dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan istilahnya berkepentingan gitu loh. Tapi kalau nggak ada kepentingan, kita ngobrol pada saat melakukan ibadah tawaf, orang lain pada melakukan talbiyah misalkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik misalkan, atau mungkin lagi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang lain ngobrol, Pak, Bu, wih, tuh banyak sekali ya orang misalkan, atau mungkin yang Hijr Ismail itu sebelah mana gitu kan, atau yang dikenal dengan Multazam itu sebelah mana. Itu sebaiknya jangan dulu, jangan ditanyakan pada saat melakukan ibadah tawaf.
Ya, usahakan nanti setelah selesai melakukan ibadah tawaf. Itu kan nggak terlalu penting-penting banget gitu kan. Jadi setelah melakukan ibadah tawaf itu kalau saya pribadi biasanya setelah sholat di belakang makam Ibrahim kan doa nih, doa menghadap ke Ka'bah. Setelah itu saya kasih arahan sedikit, saya kasih kesempatan jemaah untuk berfoto-foto di sana. Kemudian saya jelaskan, Bapak Ibu, besok kalau Bapak Ibu melakukan tawaf mandiri bareng keluarga atau bareng teman, usahakan doanya di situ. Gitu kan. Misalkan itu yang dinamakan multazam. Kemudian kalau bisa Ibu itu masuk di sana. Di mana? Di Hijr Ismail. Nah, usahakan kalau bisa itu berdoanya yang apa ya istilahnya persis di bawah pancuran emas atau mizab. Itu doa yang paling mustajab. Nah, saya kasih arahan seperti itu. Jadi kalau nggak penting-penting banget, jangan diobrolin, jangan dibicarakan ketika kita melakukan ibadah tawaf atau ibadah sa'i. Seperti itu. Terlebih misalkan ketika melakukan ibadah tawaf, ngelihat kelakuan orang yang aneh ya, yang mungkin pemahamannya beda dengan kita. Satu contoh kan biasanya banyak tuh orang-orang luar yang beda dengan pemahaman kita. Ada yang terkadang mohon maaf pusernya kelihatan, ada yang kadang mohon maaf kain ihramnya itu masih terbungkus seperti itu ya, tidak dibuka, tidak diijtiba, ya, tidak diselendangkan maksudnya. Kemudian kita bisik-bisik sama teman, Pak, Bu, itu gimana hukumnya ya? Kata Pak Ustadz, itu amalan seperti itu gak boleh tuh. Lihat tuh, pusernya kelihatan, kemudian rambutnya tuh yang perempuan kelihatan, dan seterusnya. Itu menurut saya nggak harus dibicarakan pada saat melakukan ibadah tawaf. Itu nggak penting menurut saya Bapak Ibu. Itu nggak boleh. Sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim, wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu atau umrahmu lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan pernah sekali-kali ketika kita mohon maaf melihat amalan orang lain yang beda dengan amalan kita, biarkan saja. Jangan berbantah-bantahan, jangan berbisik-bisik dengan sesuatu yang kurang manfaatnya, kurang apa ibaratnya ya, kurang berguna lah menurut saya. Nggak ada manfaatnya itu nggak boleh. Itu kalimat rafas. Ya, sekali lagi hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang berangkat haji atau berangkat umroh tidak berkata rafas, kemudian tidak berbuat fasik, menyesali amalan, maka dia raja'an min hajihi ka yauma waladat ummuhu. Dia akan kembali dari hajinya, dia kembali dari umrohnya seperti bayi yang baru dilahirkan, tanpa noda dan dosa. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ini hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman hajjah walam yarfus walam yafsuk raja'an min hajihi ya kayauma waladat ummuhu. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah, tabarakallah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana hal-hal yang seperti inilah yang menjadi tujuan utama umat Islam yang melakukan ibadah umrah dan ibadah haji. Artinya ketika kita ditakdirkan ke sana, otomatis yang pertama pengen menghapus noda, pengen menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat selama ini, gitu kan. Sehingga kan banyak di lingkungan kita loh Bapak Ibu, kalau ditanya, Pak, yuk kita umroh, yuk kita haji. Waduh, saya belum siap taubat. Seperti itu. Ya, kadang kan banyak di lingkungan kita, ya tetangga kita, masyarakat di sekitar kita. Pak, Bu, Bapak Ibu itu kan sudah punya uang, ya kan, usahanya sudah mapan, gimana kalau daftar haji atau daftar umroh? Waduh, saya masih muda, belum siap tobat. Nah, artinya apa? Ketika seseorang, kalimat tobat di sini, ketika seseorang ditakdirkan oleh Allah bisa sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, artinya sudah siap taubat, ya, sudah siap ingin menghapus noda dan dosa kita loh Bapak Ibu. Seperti itu. Sehingga perlu saya tegaskan sekali lagi, kalau sekiranya Bapak Ibu tidak ada kepentingan ketika melakukan ibadah tawaf ataupun ibadah sa'i, nggak harus dibicarakan, ya kan? Dengan catatan tertentu, yaitu tadi di awal, kalau sekiranya musaqqah ada kepentingan yang sangat
mendesak gitu kan, "Pak, Bu, tolong sampaikan sama suami saya mau keluar dulu." Misalkan pada saat melakukan tawaf nih, "Ngapain, Bu?" Misalkan, "Saya mau pipis nggak kuat nih," gitu kan. Jadi ibu bisa keluar, ya kan, bisa ambil, wudhu lagi nanti lanjut. Tapi ingat, Bapak Ibu tidak harus mengulang dari depan. Kalau misalkan putaran yang kedua, Bapak Ibu itu batal, jadi nanti lanjut putaran yang ketiga dan seterusnya. Seperti itu. Hal ini mungkin sudah pernah saya membahasnya panjang lebar, jadi bisa dicek di video saya hal-hal yang terkait dengan larangan-larangan ketika melakukan ibadah tawaf. Jadi sekali lagi dari khusus Ibu Mariah ya, Mariah Surah. Mungkin ini perempuan. Mariah Surah 6373. Maaf Pak Ustadz, apa berbisik sama kawan batal tawaf kita? Jadi sekali lagi perlu saya jelaskan, kalau sekiranya tidak ada manfaatnya, apalagi menimbulkan mudarat, perkataan kotor, pokoknya yang tidak ada manfaatnya, itu udah jelas-jelas batal, termasuk larangan ihram. Apa kata Rasulullah? Rujukan dalilnya, faman hajjah la rafathah wala fusuqah wala jidal fil hajj. Jangan sampai berkata rofas, ya kan, berbuat fasik atau menyesali amalan, wala jidal, pertengkaran itu jangan sampai dilakukan ketika kita sudah terbungkus kain ihram, sudah berniat ihram umroh ataupun sudah berniat ihram haji. Saya rasa paham ya. Nah, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang bisa ditakdirkan oleh Allah melakukan ibadah haji ataupun melakukan ibadah umroh bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, kalau untuk proses pelaksanaannya menurut saya paling mudah dan gampang. Ketika kita melakukan tawaf ada yang membimbing, ketika kita berniat ihram ada yang memandu, ketika kita melakukan ibadah sa'i ada yang membimbing dan seterusnya. Yang menurut saya tidak ada yang memberatkan sama sekali. Apalagi kalau melakukan ibadah tawaf dan ibadah sa'i, jangan memikirkan dari segi bacaan ya, karena sekali lagi proses pelaksanaan ibadah umrah dan ibadah haji tidak dikaitkan dengan bacaan. Waduh, nanti putaran pertama saya harus membaca apa, kemudian di tempat sa'i saya harus membaca apa. Jangan memikirkan hal-hal yang seperti itu. Semua nanti mesti ada yang memandu dan membimbing. Yang menurut saya sekali lagi tidak memberatkan. Namun yang paling berat dan yang paling sulit, bagaimana ketika kita sudah berniat ihram umroh, ketika kita terbungkus kain ihram putih-putih, ya kan? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Itu saja Bapak Ibu, yang paling berat menurut saya. Jadi kalau cuman proses pelaksanaannya, waduh gampang. Paling mudah dan gampang. Misalkan kita utur nih, ya nggak bisa jalan kaki, sekarang sudah ada kursi roda. Kalau kursi roda misalkan kita agak ribet, sekarang udah ada skuter yang sudah disiapkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, baik melakukan ibadah tawaf ataupun ibadah sa'i. Tinggal kita daftar, bayar sekitar 240 atau berapa gitu kan. Kemudian kita nanti dikasih arahan, dikasih panduan, ini mencetnya begini, ini begini. Mudah dan gampang. Tapi yang paling sulit yaitu tadi, bagaimana kita bisa menjauhi larangan-larangan Allah di saat kita sudah berniat ihram umrah ataupun setelah kita selesai melakukan ibadah umrah. Sehingga mohon maaf, beribu-ribu maaf ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah berangkat umrah, berangkat haji, pulangnya itu loh, bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah juga. Ya, jadi tidak cukup sampai ibaratnya tidak cukup sampai di Mekah. Wah, ini kan saya sudah berniat ihram umroh, boleh dong saya ngomongin orang, gitu kan? Saya kan udah tahallul nih, udah lepas larangan ihram. Boleh dong saya ngata-ngatain orang, gosip dan lain sebagainya. Berarti ya itu tadi, kita harus siap-siap taubat dari segala hal. Ya kan? Yang tadinya kita jarang ke masjid, paling tidak kita kalau udah pulang umroh kita rajin ke masjid. Yang tadinya kita kikir, pelit gitu kan. Paling tidak kita sudah sedikit dermawan lah, ibaratnya seperti itu Bapak Ibu.
Ya, jadi obrolan kali ini mudah-mudahan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.